saya Najui Hasani. Dan saya Raisa Tanjung. Oke. Nah, di sini kami akan memperagakan alat-alat yang ada di lab. Ada pipet. Pipet ini namanya pipet ukur. Kemudian ada pipet gondok. Kemudian ada mikropipet. Kemudian ada propipet. Oke, propipetnya ada dua ya, ada yang terbuat dari plastik dan ada yang terbuat dari karet. Oke, kita mulai dulu dari pipet gondok. Nah, pipet gondok ini terbuat dari gelas, kemudian memiliki skala tertentu ya, mulai dari 1 mili, ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, ada yang 25 mili. Ya, ini fungsinya untuk mengambil volume larutan secara tepat berdasarkan dengan volume yang tertera di pipetnya. Nah, ini contoh yang diambil rekan saya, volumenya 25 mili. Oke. Kemudian ada pipet ukur. Nah, pipet ukur ini sama juga terbuat dari gelas atau kaca. Nah, di sini terdapat ada skala tertentu. Pipet ukur juga memiliki volume ukuran tertentu, ada yang dari 1 mili, ada yang 5 mili, dan ada yang 10 mili. Ya, fungsinya juga sama untuk mengambil volume larutan secara tepat. Terus mikropipet. Mikropipet ini terbuat dari plastik ya, yang ujungnya ada tip yang warna biru. Fungsinya untuk mengambil volume larutan secara tepat dan akurat, yang mana volume yang diambil itu kurang dari 1 mili. Jadi kalau kita ngambil volume larutan kurang dari 1 mili menggunakan mikropipet. Oke, terus propipet. Propipet ada yang terbuat dari karet, kemudian ada yang terbuat dari plastik. Fungsinya untuk menghisap larutan yang diambil dengan pipet. Nah, jadi ini nanti dihubungkan dengan pipetnya ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita akan mencontohkan pengambilan larutan dengan menggunakan pipet ukur. Oke, perbedaan antara pipet gondok dan pipet ukur. Pada pipet gondok ini terdapat bagian besar di bagian tengahnya ya, sementara bagian ujung meruncing. Kemudian ini digunakan untuk mengambil larutan yang tepat berdasarkan dengan yang tertera di pipet gondoknya. Ini contohnya 25 mili. Nah, sementara untuk pipet ukur ini tidak semua bagian ini sama besar. Kemudian terdapat skala juga di sini ya. Nah, ini digunakan untuk mengambil larutan secara tepat juga. Ini contohnya yang 10 mili. Jadi ya, untuk pipet ukur 10 mili ini bisa digunakan untuk mengambil larutan 5 mili. Dengan catatan kita ambil dulu volume larutannya sampai 0, skala 0, baru kita turunkan sampai skala 5. Nanti akan diperagakan oleh rekan saya, Raisa Tanjung. Ya, baik. Di sini kami akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan pipet ukur. Nah, itu pipet ukurnya harus dihubungkan dulu dengan propipet. Di sini akan diambil volume sebanyak 5 mili menggunakan pipet ukur 10 mili. Nah, cara pengambilan volumenya kita putar di bagian sana untuk pengambilan volumenya ya. Oke, kemudian kita ambil sampai skala 0. Skala 0 ya. Ini untuk larutan yang bening ini kita menggunakan meniskus bawah. Meniskus bawah itu adalah bagian cekungan yang ada di cairan ini. Nah, ini sudah sedikit lagi. Ya. Nah, kemudian kita pindahkan sebanyak 5 mili dengan cara menekan, bisa ditekan atau bisa diputar di bagian sana lagi. Keluarkan sampai skala 5. Ya, oke.
untuk pengambilan volume yang 5 mili menggunakan pipet ukur 10 mili. Nah, kemudian kita belajar menggunakan pipet gondok yang 10 mili. Pipet gondok 10 mili ini digunakan untuk mengambil volume larutan tepat 10 mili ya. Jadi kita tidak bisa mengambil 2 mili menggunakan pipet gondok. Jadi mutlak 10 mili. Karena pipet ini untuk mengambil larutan secara akurat dan tepat. Nah, ini ada batasnya ya. Nah, sudah, kemudian dipindahkan ke mangkok. Oke, selanjutnya kita menggunakan pro pipet karet contohnya, kemudian kita menggunakan pipet ukur 5 mili. Nah, untuk yang karet ini ada ya. Untuk mengambilnya ditekan, ada S ya di sini ya. Simbol S itu kita tekan. Nah, kemudian kita pindahkan. Nah, untuk mengeluarkannya ada ini ya. Tekan E di situ untuk mengeluarkan. Kemudian kita mengambil larutan menggunakan micropipet. Micropipet ini digunakan untuk mengambil larutan secara akurat, yang mana larutan yang kita ambil kurang dari 1 mili. Di sini ada putaran itu untuk mengatur berapa volume yang kita ambil. Nah, contohnya 1000. 1000 ini satuannya mikron ya. 1000 mikron itu sama halnya dengan 1 mili. Kalau misalkan kita mau ngambil 0,9 mili, maka kita setel 900. Nah, itu untuk 0,9 mili. Cara pengambilannya dengan cara menekan di bagian atasnya ini ya, untuk menghisap volumenya. Kemudian untuk memindahkan juga ditekan di bagian atas.